Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Farhansa Claudius di September berserta kelompok akan menampilkan video pembelajaran mengenai gelombang bunyi. Nah, sekarang ayo kita kenalan dengan anggota kelompok efek Doppler. Nama saya Nurella, bisa dipanggil Ella, yang datang membawa keajaiban, pulang membawa kerinduan. Halo guys, perkenalkan nama saya Dini Carianti, biasa dipanggil Dini atau senang saja, asal jangan terlalu nyaman. Hi everyone, perkenalkan nama saya Saskia Seriska atau biasa dipanggil Sasa. Saya bagian dari kelompok Doppler. Salam kenal semuanya. Hello everyone, nah kalian udah kenalan nih sama anggota-anggota kelompok efek Doppler yang lainnya. Sekarang saya akan kenalin diri. Nama saya Novria Fasya Sanda, biasa dipanggil Sanda. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Nah, jadi kalian harus stay tune di video ini sampai akhir ya. Yuk, selamat menyaksikan. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang pemantulan gelombang bunyi. Pemantulan gelombang bunyi adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Contohnya seperti bunyi di ruangan yang tertutup lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber suara. How sound works in rooms. It may seem complicated, so let's make it simpler. Most rooms have flat walls and flat ceilings, and sound bounces off of these. Yang kedua ada pembiasaan gelombang bunyi. Pembiasaan gelombang bunyi adalah sifat gelombang bunyi di mana gelombang akan melengkung saat melewati batas antara medium yang berbeda, seperti udara dan air atau udara di dinding. Hal inilah yang menyebabkan suara petir di malam hari lebih keras daripada siang hari. Yang ketiga ada interferensi gelombang bunyi. Interferensi gelombang bunyi adalah sifat gelombang bunyi yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang bunyi bertemu dan saling berinteraksi. Contohnya seperti musik yang tergabung dengan alat musik lainnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah difraksi gelombang bunyi. Difraksi gelombang bunyi adalah kemampuan gelombang bunyi untuk melintasi rintangan atau celah kecil pada suatu permukaan. Contohnya seperti di saat kita dapat mendengar suara dari ruangan sebelah. Berikut tadi adalah rangkuman tentang pengertian dari karakteristik gelombang bunyi. Sumber dan kecepatan gelombang bunyi. Sumber bunyi merupakan alat yang dapat mengeluarkan dan menimbulkan gelombang bunyi. Di sini kita akan membahas sumber bunyi. Yang pertama, dawai. Cepat rambat bunyi pada dawai, yaitu berdasarkan percobaan Melde. Contoh alat musik yang menggunakan dawai atau senar adalah alat musik yang dipetik atau digesek, seperti gitar, biola, harpa, dan lain-lain. 2. Pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka adalah pipa yang berbentuk kolom atau tabung yang tengahnya kosong sehingga udara bisa mengalir di antaranya. Contohnya yaitu alat musik tiup, seperti seruling, trompet, dan lain-lain. 3. Pipa organa tertutup. Cepat rambat bunyi pada pipa organa tertutup yaitu cepat rambat bunyi di udara. Contohnya adalah alat musik pukul, seperti drum, ketipung, dan lain-lain. 4. Percobaan Coode dapat digunakan untuk memantulkan cepat rambat bunyi gelombang. Contohnya yaitu menghitung cepat rambat bunyi dalam baja. 5. Resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena dipengaruhi getaran benda yang lain. Contohnya gerakan pada ayunan, suara dari pecahnya gelas, dan lain-lain. Kecepatan perambatan bunyi di dalam zat cair, zat gas, dan zat padat. Molekul pada zat padat sangat rapat, sehingga cepat rambat bunyi pada zat padat susah dilalui oleh bunyi. Molekul pada zat cair rapat, sehingga cepat rambat bunyi pada zat cair mudah dilalui oleh bunyi.
Molekul pada zat gas sangat renggang, sehingga cepat rambat bunyi pada zat gas mudah dilalui oleh bunyi. Efek Doppler. Jika permukaan air ada getaran dengan sebuah alat penggetar, vibrator, gelombang-gelombang permukaan yang membentuk lingkaran akan merambat ke tiga arah. Pusat getaran akan menjadi pusat lingkaran untuk setiap gelombang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah berubahnya suara ambulan ketika menjauh dan mendekat kita. Sumber bunyi bergerak dan pengamat diam. Jika sumber bunyi diam terhadap pengamat yang juga diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamat sama dengan frekuensi yang dibacakan oleh sumber bunyi. Frekuensi yang terdengar oleh pengamat akan berbeda jika ada gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Jika pengamat bergerak dan sumber bunyi diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamat berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi. 4. Sumber bunyi dan pengamat bergerak dengan menggunakan persamaan 10-14 dan persamaan 10-15. Aplikasi efek Doppler sebagai radar. Terjadinya efek Doppler dapat diaplikasikan sebagai radar untuk menentukan kecepatan sebuah kendaraan di jalan raya. Sebuah mobil polisi dilengkapi dengan pemancar dan menerima gelombang bunyi. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh radar direfleksikan dari sebuah mobil yang bergerak yang bertindak sumber bergerak. Pelayangan. Peristiwa pelayangan bunyi didefinisikan sebagai peristiwa penguatan dan kelemahan bunyi akibat superposisi dua gelombang yang memiliki frekuensi dengan perbedaan yang relatif kecil. Bagaimanakah cara menentukan frekuensi pelayangan tersebut? Untuk menyederhanakan pembahasan tentang pelayangan, tinjau sebuah titik yang dilalui oleh dua gelombang yang memiliki amplitudo sama dan menyebabkan terjadinya peristiwa pelayangan. Titik tersebut akan mengalami simpangan akibat gelombang pertama dengan frekuensi F1 yang memenuhi persamaan gelombang Y1 sama dengan A sin 2pi F1T, dan akibat gelombang kedua dengan frekuensi F2 yang memenuhi persamaan gelombang Y2 sama dengan A sin 2pi F2T. Superposisi simpangan kedua gelombang. Intensitas bunyi. Kepekaan telinga manusia normal terhadap intensitas bunyi memiliki dua ambang, yaitu ambang pendengaran dan ambang rasa sakit. Secara fisika, taraf intensitas bunyi merupakan perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran. Intensitas ambang pendengaran bergantung pada frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia normal adalah antara 20 Hz sampai dengan 20 Hz. Di luar batas frekuensi tersebut, kamu tidak dapat mendengarkannya. Pengamatan gelombang ultrasonik. Dalam bidang kedokteran, contohnya yaitu pemeriksaan bagian dalam tubuh atau yang bisa disebut dengan pemeriksaan USG.
2. Mendeteksi kerusakan logam. Contohnya, alat yang dipancarkan sebagai alat tes tanpa merusak materialnya adalah radiografi sinar X. 3. Mengukur kedalaman laut. Ketika mengukur kedalaman laut, gelombang ultrasonik dipancarkan dari sebuah kapal di atas permukaan air laut. Gelombang merambat di dalam air sampai ke dasar laut. Kemudian, gelombang tersebut dipantulkan oleh dasar laut.